Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah termodinamika terapan. Kami akan menjelaskan sistem refrigerasi. Dan langsung saja perkenalkan diri. Dari paling kanan kawan saya Iksan Fahri Hanafi. dan selanjutnya Saya Andi Fajar Demus Yuda. dan saya Rizky Guntur Yunanto. Saya Muhammad Farid. Saya Marianus Kapitan Payung. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Perkenalkan, saya Marianus Kapitan Payung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang refrigerasi. Bagian dari refrigerasi adalah refrigeran. Pengertiannya adalah senyawa kimia yang memiliki peran penting dalam mentransfer panas dalam sistem pendingin. Berikut adalah jenis-jenis refrigeran. Yang pertama adalah klorofluorokarbon atau CV atau CS atau R12. Yang kedua adalah hidroklorofluorokarbon atau HCVCS CS R22. Yang ketiga hidrofluorokarbon atau HVCS atau R410A, R32, R134A. 4 adalah natural refrigerant atau amonia R717 atau karbon dioksida atau R744 hidrokarbon R290 R600A. Ya, baru saja teman saya menjelaskan tentang jenis-jenis dari refrigeran. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja sistem refrigerasi. Sistem refrigerasi secara umum adalah konsep kekekalan energi. Panas tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat dipindahkan ke suatu bahan atau benda lain yang menyerap kalor. Prinsip terjadinya pendinginan dalam sistem refrigerasi dalam penyerapan kalor oleh zat dingin. Secara umum refrigerasi ada penyerapan panas dari dalam ruangan tertutup, kedap, lalu memindahkannya serta menyerahkannya panas keluar dari ruangan tersebut. Prinsip kerja refrigerasi macam-macamnya adalah siklus refrigerasi. Satu adalah dia terdapat kompresor. Kompresor adalah bahan pendingin melalui seluruh sistem. Kompresor menarik gas refrigerasi dingin melalui jalur hisap suction line dari evaporator freezer. Kedua, kondensor. Kondensor melakukan fungsi mirip dengan radiator di sebuah mobil. Kondensor adalah koil pendingin untuk gas refrigeran panas. Dalam kondensor, panas tersebut dikeluarkan ruang udara di luar kabinet. Lalu 3, tabung kapiler. Tabung kapiler diukur dengan seksama panjang dan diameter dalam untuk mengukur arus refrigeran cair. Lalu refrigeran bertekanan rendah meningkatkan koil evaporator sekarang memasuki akumulator yang dirancang berbentuk silinder besar menjebak cairan refrigeran yang tidak atau belum berubah. Gas refrigeran akan meninggalkan akumulator kembali ke kompresor melalui gas hisap yang merupakan bagian panas. Lalu komponen-komponen dalam sistem refrigerasi adalah terdapat kompresor. Kompresor terbagi dalam 4 jenis: kompresor piston, kompresor sudu, kompresor rotary, kompresor sentrifugal. Lalu kondensor. Kondensor dibagi menjadi 3 jenis: air cooler, water cooler, evaporator. Lalu katup ekspansi terjadi menjadi beberapa, yaitu pipa kapiler, katup ekspansi otomatis, katup ekspansi manual, dan katup ekspansi bertekanan konstan atau dalam kurung termostatik. Keempat, evapator. Berdasarkan bentuk dan permukaan koilnya, evapator dibagi menjadi 3 macam, yaitu evapator pipa telanjang, evapator plat, evapator bersirip. Berdasarkan cara kerjanya, secara ekspansi langsung, evapator dibagi menjadi 2 jenis, fluid evapator dan dry expansion evapator. Berdasarkan konstruksinya, evapator dibagi menjadi 2 jenis, shell and top evapator dan shell and coil evapator. Lalu yang terakhir, kelima, refrigeran. Yang digunakan pada sistem kompresi uap dapat dikelompokkan menjadi beberapa sistem dengan unsur penyusunan, yaitu senyawa hidrokarbon, senyawa anorganik, senyawa hidrokarbon halokarbon, dan izotrop. Lalu saya akan menjelaskan tentang baca diagram pH dan diagram pH-nya.
Di sini disebutkan adalah contoh, selalu dimulai dari poin pertama itu. Untuk diagram trace adalah bagannya adalah solid vapor region, ice stream, dan T-nya itu adalah temperatur. Nah, ini adalah mencakup entropi. Sedangkan dalam pH diagram itu di bawahnya itu adalah kita entalpi dan P-nya itu adalah pressure. Untuk bagian pertama itu kompresi jalur pertama dan kedua itu adalah kompresi adiabatik dan reversible dari uap jenuh menuju tekanan kondensor. Di sini dijelaskan dari evaporator jenuh. Nah, di sini adalah area gas, di sini ada area cair, di sini adalah area campuran. Di sini akan mencapai uap jenuh, lalu berjalan dari 2 ke 3 adalah pelepasan kalor reversible pada tekanan konstan menyebabkan keturunan panas lanjut, super deheating, dan kondensasi refrigeran. Nah, di sini akan mencapai uap jenuh, lalu terjadinya kondensasi atau QH. Lalu akan mencapai titik saturated liquid di titik 3, lalu mencapai jadi air jenuh. Lalu 3 ke 4 melakukan ekspansi, yaitu ekspansi tidak reversible pada entalpi konstan, cairan jenuh bertekanan. Lalu pada siklus terakhir 4 ke 1 itu adalah evaporasi. Itu adalah penambahan kalor reversible pada tekanan tetap yang menyebabkan penguapan menjadi uap jenuh. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi. Neraca energi refrigeransi suatu perhitungan atau analisis yang digunakan untuk menghitung energi yang masuk, keluar, dan hitung dalam suatu sistem refrigeransi. Ini adalah rumus dari balan energi aliran steady. Q, W, H. Q adalah heat, W adalah usaha, dan H adalah entalpi. Dan itu adalah potensial dianggap 0. Langsung saja kita masuk ke cara kerjanya. Dari kompresor, W-in usaha masuk, kerja kompresor. W-in sama dengan H2 min H1 kJ per kilogram. W-in sama dengan M buka kurung H2 min H1 kilowatt. Dan lanjut ke kondensor QH, beban kalor kondensor. QH sama dengan H2 min H3 dan kilojoule per kilogram. QH sama dengan M H2 min H3 kilowatt. Dan dari kondensor ini masuk ke ekspansi palep, ekspansi throttling H4 dan H3, H4 dan H3 ini. Dan lanjut lagi ke beban evaporator kapasitas pendingin, GL. GL sama dengan H1 min H4 kJ per kilogram. GL M sama H1 min H4 kilowatt. Dan ini adalah diagram pH yang dijelaskan kawan saya tadi. Dari kompresor ini naik tekanan meningkat dari 1 ke 2, dan 2 ke 3 ini adalah kondensor meningkatkan panas atau heat, dan ketiga dan keempat ini ekspansi palep menutup dan membuka, H4 dan sama dengan H1. Dan 4 ke 1 evaporator menurunkan suhu. Dan lanjut perhitungan COP. COP adalah coefficiency of performance. Dengan membaca diagram pH dan lalu menghubungkan garis-garis, saya akan mengambil studi kasus dari R134A. Yang pertama, membuat garis temperatur konstan. Garis temperatur konstan pada 0 derajat Celcius yang berwarna biru tua ini. Dan yang kedua, membuat garis fraksi uap konstan yang berwarna merah ini. Dan yang ketiga, membuat garis entropi konstan yang berwarna merah muda menjulang ke atas itu. Dan yang keempat, membuat garis tekanan konstan yang berwarna biru muda ini. Dan yang kelima, membuat garis entalpi konstan yang berwarna hijau ini, lurus. Dan dari diagram tersebut kita akan membentuk diagram pH menggunakan rumus QC sama dengan H1 min H4, QH sama dengan H2 min H3, WC sama dengan H2 min H1. COP, coefficient of performance. QC, heat compressor dibagi W kondensor. Mungkin lebih jelas lagi akan dijelaskan oleh kawan saya selanjutnya.
saya melanjutkan dari tadi oleh Mas Andi itu untuk, dan dari Mas Guntur untuk pertanyaan COP-nya. Ini adalah studi kasusnya. Itu di kasus ini adalah sistem refrigerasi menggunakan R134A memiliki tekanan sebesar 1,4 bar dan tekanan tinggi 10 bar, dan temperatur evaporator minus 20 derajat Celcius, temperatur dari refrigerant kompresornya minus 10 derajat Celcius, temperatur keluar dari kompresor 60 derajat Celcius, dan temperatur refrigeran masuk dari katup ekspansinya itu 20 derajat Celcius. Sehingga didapatkanlah untuk yang bisa dicari itu diagram pH-nya, nilai kalor evaporator untuk QC, dan nilai kalor yang dilepas oleh kondensor pH, nilai kerja kompresor itu WC, dan berapa nilai COP sistem tersebut. Jadi yang pertama kali yang kita analisa itu ini untuk R134A, kita baca di grafik pH-nya, kita masukkan yang diketahuinya dari P1, P2, T1, T2, T3, dan T4. Kita masukkan nilai P1, kita tarik garis putus-putus sampai ketemu titik temperaturnya T1 itu minus 10 derajat Celcius, dan kita buat juga garis putus dari P2 10 bar sepanjang sampai ke temperatur yang tertinggi itu 60 derajat Celcius, dan kita coba titikkan juga untuk yang temperatur yang 20 derajat Celcius dan yang temperatur 2-nya minus 20 derajat Celcius ya. Jadi yang tadi dalam grafik tadi dari garis putus-putus yang tadi didapatkanlah nilai H1 yaitu ada 392, dan H2 nya itu 440, H3 itu sama dengan H4 itu 228. Jadi kita bisa hitung untuk nilai QC nya itu dari kalori diserap oleh evaporator dari H1 dikurangin H4 yaitu 392 dikurangin 228 yaitu 164 kJ per kilogram, di mana nilai H nya entalpi dari hasil grafik. Nilai QH nya kita tarik garis yang dari bagian atasnya yaitu dari H2 dikurangin H3. Kebetulan nih H3 sama H4 jadi sama ya, jadi 440 kurangin 228 itu 212 kJ per kilogram. Dan untuk yang sisi sininya itu adalah WC, itu dari entalpi H2 dikurangi H1 yaitu sebesar dari 48 kJ per kilogram, sehingga didapatkan untuk nilai COP dari studi kasus ini untuk yang R134A itu dengan QC dibagi dengan WC yaitu 164 dibagi 48 yaitu 3,42 kJ per kilogram. Itu untuk yang secara manual. Namun yang untuk secara software itu bisa juga pakai Refro, itu dengan kita install Refro, kita masukkan di Excel, kita tulis tadi yang nilai temperatur, nanti didapatkan nilai QC dan langsung ke nilai COP nya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu untuk grafik ini ya. Untuk yang studi kasus 2 itu ini adalah sama, ini untuk yang R134A juga, ini untuk aplikasi di galangan kapal itu dengan dimensi 50 meter dan lebar 20 meter dan tinggi 4 meter. Yang diketahui itu adalah suhunya 32,5 derajat Celcius dan kelembapan relatifnya 80%. Ini dicari untuk mencapai suhu idealnya 20 derajat Celcius dan RH nya harus 50% ya, dalam waktu 2 jam. Diminta bagaimana itu nilai COP dari mesin itu 3, dan diharapkan penggunaannya itu dengan suhu 30 derajat Celcius untuk pendingin kondenser. Bagaimanakah didapatkanlah untuk spesifikasi mesin tersebut? Itu tadi yang pertama dari diagram pH-nya. Jadi bisa juga kita simulasikan melalui software ES. Ini kita install dulu, nanti kita input parameternya. Terus yang kedua kita input formula perhitungannya, kita tulis ini formulanya, kita baca dari konversi di dalam plot diagramnya seperti apa satuan-satuannya. Setelah kita masukkan nilai P-nya dan nilai rumus dari H1 maupun omega 1, sehingga kita bisa simulasikan hasil grafiknya. Seperti tadi untuk diagram TS-nya itu bisa kelihatan dari perubahan dari nilai S maupun nilai temperaturnya, dan ini adalah hasil dari parameter hasilnya
dimana tadi yang ditanyakan oleh soal itu didapatkan nilai H1 sebanyak 0,76 kg per kilogram dan PATM 100,13 kPa. Nah, ini didapatkan dari soal ya, nilai temperaturnya, dan ini nilai omeganya 0,025 kg per kilogram. Mungkin nanti akan dilanjutkan untuk aplikasinya oleh saudara Farid ya. Sekian. Ya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem refrigerasi. Di dalam lemari pendingin ada 5 komponen utama di dalam sistem, yaitu cairan pendingin, 2 kompresor yang mengontrol aliran zat pendingin, ada 3 coil kondensor di luar mesin pendingin, dan keempat ada kumparan evaporator di dalam bagian lemari es. Dan kelima ada perangkat ekspasi. HVAC adalah sistem yang mengontrol suhu, kelembapan sirkulasi udara, dan kualitas udara di dalam bangunan. HVAC merupakan singkatan dari heating, ventilasi, dan air konveksi. Komponen utama dalam sistem HVAC adalah inlet, pre-filter, box filter, coating coil, blower, dan hot damper. Dan ini daftar pustaka yang dapat kami ambil dari berbagai ya, dari sini daftar pustakanya, sumber buku dari perhitungan beban pendingin, pemilihan dan pemasangan air condition di ruangan. Terus badan standarnya ada di energi selubung bangunan pada bangunan. Ini sumber internet yang kami cari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 3 tentang sistem refrigerasi pada mata kuliah termodinamika terapan. Sekian yang dapat kami sampaikan, bila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.